Pemerintah telah merevisi aturan wajib tes PCR. Untuk yang bepergian dalam negeri, tes PCR telah ditiadakan. Sedangkan untuk mereka yang datang dari luar negeri atau hendak melakukan perjalanan ke luar negeri, tak perlu lagi melakukan karantina. Mereka hanya perlu tes PCR dan menunggu hasilnya negatif selama 1 hari. Adakah ini pertanda pandemi COVID-19 akan segera berakhir dan berganti menjadi endemi? Kami akan membahasnya bersama dengan juru bicara vaksinasi COVID-19, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Assalamualaikum, selamat petang Dr. Nadia. Waalaikumsalam. Ya, Selamat sore, Pak selamat Kem. sore, sehat dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter, apa sebenarnya yang kemudian menjadi dasar pemerintah ini mencabut meniadakan tes PCR bagi mereka yang bepergian dalam negeri? Ya, tentunya kalau kita lihat ya, pengambilan keputusan ini sudah kita lakukan ya dengan sangat hati-hati dan yang pasti adalah memperhatikan kondisi-kondisi keadaan saat ini. Jadi kita sudah lihat ada beberapa indikator penanganan pandemi yang terus menunjukkan tren yang positif ya. Seperti positivity rate yang terus turun, kemudian laju penularan atau penyebaran virusnya juga turun, kasus konfirmasi juga turun, bor yang turun, dan kita lihat juga tingkat keparahan dan tingkat kematian. Kalau kita bandingkan varian Delta itu jauh lebih rendah ya. Selain itu yang paling pasti adalah cakupan vaksinasi yang kita lihat juga cakupan vaksinasi ini sudah 91% untuk dosis 1 dan dosis kedua itu sudah 71%. Artinya kalau terus kita tingkatkan, kita kejar dan bahkan kita sudah mencakup untuk pemberian vaksinasi booster, maka kita akan lebih optimis ya untuk kemudian hidup berdampingan bahkan menuju endemi yang seperti kita rencanakan. Yang lain adalah tentunya benchmarking ya ke negara-negara lain yang memang sudah mulai melakukan pelonggaran-pelonggaran terhadap aktivitas masyarakat termasuk syarat-syarat pelaku perjalanan. Oke, itu untuk syarat perjalanan bepergian dalam negeri, dokter. Tapi kalau untuk perjalanan luar negeri, dokter, apa kemudian dasarnya mengurangi masa karantina atau bahkan mencabut, kita bisa bilang hanya menjadi 1 hari? Kemudian para pelaku perjalanan luar negeri ini hanya perlu menunggu tes PCR yang hasilnya negatif. Apakah memang sudah ada penurunan kasus COVID-19? Seoptimiskah itu, dokter? Ya, kalau untuk pelaku perjalanan luar negeri saat ini kan kita sedang melakukan uji coba ya, melakukan bagi pelaku perjalanan luar negeri tanpa proses karantina di pintu masuk di Bandara Bali. Tetapi untuk pelaku perjalanan luar negeri yang masuk melalui pintu masuk lainnya, ini masih tentunya merujuk kepada surat edaran Satgas yang lama bahwa kita masih menerapkan karantina selama 3 hari. Pertimbangannya adalah kita tahu bahwa saat ini sudah terjadi transmisi lokal ya untuk varian Omikron sehingga tidak perlu dilakukan pengetatan lebih lama lagi. Yang kedua adalah COVID-19 ini secara umum ya, artinya kan memang COVID-19 ini sudah transmisi lokal di mana-mana ya, dan sehingga pengetatan di pintu masuk itu tidak menjadi suatu yang harus dipertimbangkan. Dan kita kembali lagi juga melihat banyak negara yang sudah membuka pintu masuknya dan juga tidak memperlakukan karantina bagi para pelaku perjalanan luar negeri. Tapi kembali pelonggaran daripada syarat pelaku perjalanan luar negeri itu diikuti dengan beberapa ketentuan-ketentuan seperti misalnya harus sudah divaksin minimal 14 hari sebelum masuk ke Indonesia. Kemudian memiliki bukti ya bahwa kalau untuk di Bali contohnya bukti booking hotel selama 4 hari karena walaupun tidak melakukan karantina secara terpusat tapi dia melakukan karantina artinya di hotel-hotel yang memang sudah dipesan tadi ya, artinya mereka di hari ketiga harus melakukan pemeriksaan di hotel tersebut. Kalau positif ya harus masuk ke proses isolasi. Kemudian juga tetap protokol kesehatan harus diterapkan ya, dan yang lain sebenarnya mekanisme karantina itu yang sudah kita lakukan dan pernah kita uji cobakan adalah mekanisme karantina secara yang kita kenal sebagai travel bubble. Jadi kita sudah punya ya berbagai mekanisme-mekanisme dan pengalaman-pengalaman untuk bagaimana tetap menahan laju penularan sambil tentunya melakukan pelonggaran-pelonggaran bagi para pelaku perjalanan luar negeri. Dan ini juga kita melihat berbagai macam kebijakan yang juga diterapkan oleh negara. Sambil tentunya yang paling penting adalah percepatan vaksinasi karena jelas vaksinasi
vaksinasi ini merupakan salah satu game changer yang bisa memberikan proteksi kita. Dan mengapa kemudian pemerintah cukup yakin? Karena saat ini kita juga sudah memberikan vaksinasi booster kepada masyarakat kita. Artinya tinggal bagaimana masyarakat nih mempercepat vaksinasi dosis primer dan dosis boosternya. Baik, segera vaksin dan terus lakukan protokol kesehatan, itu yang menjadi kuncinya. Terima kasih Dr. Siti Nadia Tarmizi sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang Pilihan kali ini. Sehat selalu, dokter. Sama-sama.